Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya cintai, khususnya sahabat-sahabat rekan-rekan peserta sekolah kader pengawasan pemilu melalui media daring bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini, yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian, karena sampai dengan hari ini masih bertahan, masih bersama Bawaslu untuk mempelajari mengenai pengawasan pemilu. Sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang terbukti telah mampu bertahan dari sekian banyak materi yang harus didalami, dipelajari. Kurang lebih ada 50 audiovisual yang harus dilihat dan dipelajari oleh rekan-rekan semua, dan itu tentu tidak ringan ya, karena membutuhkan kemauan, membutuhkan kesadaran, membutuhkan juga konsentrasi untuk melihat, mempelajari, dan kemudian mencoba untuk memahami. Nah, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saya hormati, tentu selain ucapan selamat juga ucapan terima kasih. Tidak semua orang kemudian bersedia dan mau untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, dan sahabat-sahabat semua membuktikan menjadi bagian kecil ya, dari bagian dari warga kita yang bersedia untuk menjadi volunteer atau untuk menjadi kader-kader pengawasan. Harapan kami ke depan tentu nanti sahabat-sahabat semua adalah calon-calon penggerak, adalah calon-calon dari kader yang akan mempertahankan, merawat, mengembangkan demokrasi di negara yang kita cintai. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan berikutnya setelah kita mempelajari audiovisual adalah berdiskusi bersama, masih melalui media daring. Kan situasi hari ini tidak memungkinkan kita untuk bercakap-cakap secara langsung, untuk bertemu secara fisik, tapi saya yakin bahwa meskipun perjumpaan ini terbatas melalui media daring, tetapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat kita ya, untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali kemarin. Dalam kegiatan diskusi nanti kita berharap apa saja yang telah dipelajari oleh rekan-rekan sekalian itu dapat dikembangkan, dapat didalami lebih lanjut dalam kegiatan diskusi. Silakan ditanyakan poin-poin yang mungkin kemarin kurang jelas, atau bisa jadi rekan-rekan menemukan hal-hal yang baru yang itu perlu didiskusikan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan nanti itu dikembangkan dalam proses diskusi. Sekali lagi selamat atas daya tahan rekan-rekan sekalian, selamat atas kemampuan untuk tetap berjuang bersama, dan ucapan terima kasih karena tetap menjadi bagian dari kader pengawas pemilihan umum. Matur nuwun, selamat berdiskusi, selamat berdebat jika diperlukan. Semoga ke depan demokrasi di negara kita akan semakin baik. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Bapak Wakro SIP. Yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Brebes. Yang pertama Pak Anisul Fuad. Beliau membidangi divisi penyelesaian sengketa. Kemudian Pak MA Ma'ruf. Beliau membidangi divisi SDM. Ada Pak Rudi Raharjo, mungkin akan mengikuti dari tempat lain atau ruangan lain. Kemudian ada Pak Yunus Awaludin Zaman, beliau membidangi penindakan pelanggaran. Dan tadi Pak Ketua sekaligus membidangi divisi pengawasan. Selanjutnya, arahan sekaligus materi dari Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes kepada Bapak Wakro SIP, kami persilakan. Kopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat rekan-rekan Komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes, ada Mas Yunus, Pak Anisul Fuad, dan Pak Ma'ruf, serta yang online juga Mas Rudi yang sedang ada urusan di luar. Dan tak lupa juga Pak Korsek Bawaslu Kabupaten Brebes, Pak Luki Purwanto, yang posisi beliau juga online ya, tidak bisa berkumpul bersama kita, tapi beliau bergabung via online itu ya, untuk dengan media daring. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai, serta SKPP Kabupaten Brebes, gelombang kedua, diskusi gelombang kedua, tadi sempat disampaikan sama Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Pak Fajar Saka. Ucapan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan sekalian mendaftar, kemudian bergabung, kemudian juga turut berpartisipasi dalam proses pembelajaran audiovisual dengan 50, kurang lebih ya, 50 video. Teman-teman sudah banyak berselancar, bahkan mengenal tidak hanya Jawa Tengah tentunya. Narasumber yang hadir di audiovisual daring SKPP secara nasional, narasumbernya itu lintas provinsi, bahkan dari Bawaslu RI sendiri gitu ya, juga turut berperan serta di SKPP. Tentunya itu suatu hal yang sangat membahagiakan, terutama buat rekan-rekan sekalian bisa mengenal dan juga bisa menyerap apa-apa saja yang terjadi kurun waktu pemilu 2019 kemarin gitu ya. Tak jauh tentunya hal-hal yang disampaikan kemarin, pembahasan-pembahasan kemarin adalah terkait dengan pemilu tahun 2019 kemarin. Pengalaman rekan-rekan tentunya ini bisa menjadi bekal ya. Ke depan bagaimana kemudian rekan-rekan sekalian yang notabene adalah orang Brebes atau wonge dewek ya, bisa bersama-sama berpartisipasi dalam melakukan atau mengawasi sebagai pengawas partisipatif di Kabupaten Brebes. Kemarin secara teknis ya, kemarin saya mengirimkan slide terkait dengan hasil pengawasan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Brebes ya. Saya kirimkan di grup SKPP. Nah, di sana rekan-rekan sekalian bisa melihat dan bisa mempelajari ya, terkait dengan proses pemilu tahun 2019 kemarin gitu ya. Ada banyak hal di sana yang dibahas secara teknis, ada banyak hal secara teknis dibahas terkait dengan hasil pengawasan ini. Teman-teman tentunya sudah membuka itu, saya yakin itu ya. Dan nanti terkait dengan diskusi kita kali ini, saya akan menyampaikan hal yang sifatnya secara umum terkait dengan materi yang saya sampaikan kemarin itu lebih bersifat teknis gitu ya, dan sangat detail ya. Namun teman-teman perlu memahami terkait dengan karakteristik yang paling mendasar dari Kabupaten Brebes itu. Yang pertama adalah jumlah pemilihnya yang paling besar se-Jawa Tengah tentunya. Ini menjadi catatan kita bahwa yang tanpa rekan-rekan sadari, kabupaten yang letaknya paling barat, di ujung barat, yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, itu bahwasannya kita adalah kabupaten dengan jumlah pemilih terbanyak se-Jawa Tengah. Artinya, suatu hal yang tidak kita sadari bahwa kita punya potensi gitu ya. Potensi di banyak hal gitu. Termasuk selain jumlah penduduk juga bentangan wilayah kita juga cukup menarik. Kontur dari gunung sampai kemudian punya pantai gitu ya. Itu satu hal terkait dengan Kabupaten Brebes ini, bahwa kita memiliki potensi jumlah pemilih terbanyak. Menjadi catatan buat kami dalam pelaksanaan pemilu kemarin bahwa tugas-tugas Bawaslu Kabupaten Brebes dengan kami 5 komisioner di kabupaten, terus kemudian 3 panwascam atau 57 panwascam, terus kemudian ada 297
pengawas desa, ya, PPD atau PPL, PPD atau PDK ya. Terus kemudian ada 6.180 PTPS. Tentunya jumlah itu kalau dikalkulasikan kita bayangkan memang kelihatan sangat besar itu. Namun ternyata itu tidak serta-merta kemudian bahwa cukup untuk menjangkau wilayah kita. Rekan-rekan sekalian mungkin bisa membayangkan bahwa terkait dengan jumlah PPD atau pengawas desa atau pengawas kelurahan, salah satu contoh misalkan di desa Kluwut katakan, yang dari Bulakamba mungkin tahu ya, terkait dengan desa Kluwut, itu TPS-nya sangat besar, jumlah PPD-nya cuma 1. Nah, itu tentunya kalau kemudian berbicara apakah efektif atau tidak efektif, maka saya pikir yang perlu dikedepankan adalah kita perlu penambahan apa ya, atau perlu partisipasi orang lain itu ya. Perlu partisipasi masyarakat terkait dengan bagaimana mengefektifkan SDM yang sudah ada. Dengan sampai 60 atau 70 TPS, sedangkan pengawas desanya hanya 1, tentunya itu perlu effort banyak. Perlu pengawasan lebih ekstra. Nah, Bawaslu RI melalui program-program penguatan partisipasi masyarakat untuk pemilu itu, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten Brebes di pasal 102, bahwa salah satunya adalah tugas kita terkait dengan penguatan partisipasi masyarakat. Kita cerita terkait dengan tugas Bawaslu Kabupaten Brebes. Di sana diatur bahwa menjadi salah satu kewenangan kita, salah satu tugas kita adalah bagaimana kemudian Bawaslu bisa menyiapkan atau bisa menjaring pengawas-pengawas partisipatif, melibatkan masyarakat, melibatkan rekan-rekan sekalian. Nah, di sini Bawaslu RI melalui turunannya kemudian ada beberapa program yang dimunculkan terkait dengan strategi pengawasan partisipatif. Ada yang pengawasan berbasis IT. Dulu kita punya program namanya Gowaslu. Nah, Gowaslu ini ditujukan bagi masyarakat yang memang melihat atau menyaksikan gitu ya, atau turut berpartisipasi lah terkait dengan proses-proses pengawasan dalam pemilu. Kemudian juga ada pojok pengawasan. Teman-teman nanti kalau misalkan berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Brebes, nanti bisa lihatlah ada satu space ruang kita yang namanya pojok pengawasan. Di situ berisi ornamen-ornamen tentang kegiatan-kegiatan pengawasan Bawaslu selama proses pemilu. Nanti bisa dilihat di sana. Itu tujuannya adalah memberikan edukasi kepada orang yang hadir ke kita gitu ya. Kemudian apa-apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu. Kemudian ada forum warga, terus kemudian ada Saka Adiasta Pemilu, ini terkait dengan teman-teman yang pramuka. Ini beberapa provinsi kemarin sebelum COVID-19 memang sudah memunculkan yang namanya Saka Adiasta Pemilu. Ini melibatkan teman-teman pramuka agar mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengawasan atau menjadi pengawas partisipatif. Kemudian ada pengabdian masyarakat dan gerakan pengawas partisipatif pemilu. Nah, terkait dengan gerakan pengawas partisipatif pemilu, disinilah peran teman-teman sekalian gitu ya. Jadi di awal-awal SKPP dibentuk itu banyak pertanyaan yang di grup muncul itu. Pertanyaannya, apakah dengan mendaftar SKPP nanti mendapatkan apa gitu ya? Atau yang jadi PNS atau kadang jadi apa gitu ya. Memang kami tidak langsung merespon dengan jelas itu ya, atau merespon menjawab itu. Kami melihat teman-teman untuk mengikuti proses ini. Bagaimana sih menjadi pengawas pemilu itu? Akhirnya alhamdulillah 97 orang dari 129 telah menyelesaikan tugasnya untuk kemudian melakukan proses pembelajaran secara daring. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini dari 97 orang, dan ini sesi kedua atau sesi terakhir dari proses diskusi, teman-teman juga sudah mengikuti ini. Kami dari Bawaslu Kabupaten Brebes sangat mengapresiasi kesediaan teman-teman, rasa ingin tahu teman-teman, yang kemudian sudah berwujud pada sebuah pengetahuan, dan ini kita perlu sebuah aksi itu ya, atau sebuah
eh, aksi nyata terkait dengan apa yang sudah kita ketahui menjadi pengawas partisipatif. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, ada 3 hal terkait dengan tugas Bawaslu secara umum. Yang pertama adalah fungsi pengawasan atau pencegahan. Kita hari ini berkumpul di sini, teman-teman komisioner, teman-teman sekretariat yang memfasilitasi kegiatan ini, kemudian hadirnya teman-teman di SKPP daring dari awal sampai dengan hari ini, adalah bagian dari ikhtiar untuk melakukan upaya pencegahan. Artinya pencegahan itu tidak hanya kemudian saat ada pemilu, tapi sebelum ada pemilu ini adalah bagian dari proses pencegahan. Memberikan pengetahuan, memberikan pendidikan secara menyeluruh untuk mengetahui apa itu pelanggaran, gitu ya. Apa itu tahapan-tahapan pemilu, ini adalah bagian ikhtiar dari proses pencegahan. Kita menyiapkan sumber daya di awal, gitu ya. Jangan sampai kemudian pemilu hanya sifatnya mendadak gitu ya. Sifatnya karena mau pemilu, misalkan tahun pemilu adalah tahun 2024 gitu ya. Maka kita berbondong-bondong pada di tahun yang sama untuk berbicara terkait dengan pemilu itu sendiri. Maka itu bukan zamannya lagi. Segala sesuatu harus dibangun dari awal, direncanakan secara matang. Dan itu adalah salah satu yang kemudian Bawaslu bangun. Kenapa pemilunya 2024? Hari ini kita masih berbicara pemilu atau hari ini kita menyiapkan periode 2024. Karena salah satu hal kenapa Bawaslu Kabupaten Brebes atau Bawaslu Kabupaten Kota itu ada adalah menyiapkan itu. Selain pencegahan dan pengawasan, tugas fungsi Bawaslu adalah melakukan penindakan. Kebetulan kita ada Koordif Penindakan, ada Mas Yunus di samping kanan saya. Beliau ekspertisnya terkait dengan penindakan. Beliau yang melakukan proses-proses penanganan pelanggaran gitu ya. Ada banyak penanganan pelanggaran yang sudah diselesaikan sama beliau. Jadi pelanggaran itu tidak hanya pidana umum gitu. Seperti halnya teman-teman lihat di kepolisian ada orang di penjara dan sebagainya. Di pemilu pun ada yang namanya pelanggaran pemilu yang sifatnya spesial atau lex spesialis. Kemudian ada proses tugas selanjutnya adalah memutuskan sengketa proses. Nah, kebetulan di samping kiri saya itu Pak Anisul Fuad. Beliau ini yang ekspertis atau jagonya beliau terkait dengan sengketa. Beliau yang menjadi yang mulia ya. Ya, beliau sering disebutnya yang mulia karena ada proses persidangan juga di sana gitu ya. Dan kita mencatat ada satu persidangan yang kemudian pemilu kemarin sempat kita lakukan dan beliau juga yang meliding itu. Selain teman-teman yang lain juga beliau meliding terkait yang menjadi tusi divisinya terkait dengan sengketa. Itu 3 hal tugas yang mendasar di Bawaslu. Kemudian terkait dengan strategi gitu. Strategi apa saja sih terkait dengan pengawasan pemilu itu? Karena yang tadi awal saya sampaikan bahwa Brebes itu cukup menarik dari sisi wilayah itu. Jumlah penduduknya besar, wilayah juga sangat luas gitu. Nah, strategi pengawasan pemilu yang dimunculkan adalah pertama adalah pencegahan. Yang kedua adalah penindakan. Beberapa hal terkait dengan pencegahan, hari ini yang tadi saya sampaikan adalah bagian dari ikhtiar kita melakukan pencegahan. Memberikan informasi, mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengetahui apa itu pemilu, apa itu kemudian tahapan, apa itu pelanggaran, apa saja yang ada di pemilu, itu bagian dari ikhtiar pencegahan. Termasuk saat proses berjalannya pemilu, ada banyak upaya pencegahan. Kemudian penindakan, ya. Penindakan tadi sempat disinggung terkait dengan itu bagian dari strategi kita. Kadangkala yang sering saya sampaikan bahwasanya ke teman-teman, termasuk ke teman-teman Wasam, termasuk juga teman-teman yang lain, saya sampaikan bahwa 2 hal antara pencegahan dan penindakan bisa berjalan secara bersamaan. Kalau pernah saya sampaikan begini, bahwa saya sering menyampaikan ke Mas Yunus, ya, Koordif Penindakan. Penindakan adalah pencegahan terbaik. Saya sering menyampaikan ke beliau seperti itu. Karena memang konteks Brebes dengan wilayah yang sangat besar, maka seringkali kita butuh
contoh-contoh efektif terkait dengan bagaimana melakukan penindakan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, demikian pematik diskusi yang bisa saya sampaikan. Nanti di sesi berikutnya, nanti rekan-rekan sekalian ada Mas Yunus, ada Pak Anisul Fuad, ada Mas Ma'ruf, nanti bisa melengkapi sekaligus juga nanti bisa menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian yang selama 1 bulan full atau mungkin lebih melakukan proses pembelajaran secara daring dengan 49 ya, 49 video. Barangkali nanti ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan, kita buka kita buka ya sesi ini untuk kita berdiskusi apa-apa saja yang rekan-rekan hendak sampaikan, kami persilakan. Nanti ada Mas Yunus, ada Pak Anisul Fuad, ada Mas Ma'ruf dan Mas Rudi juga nanti bisa turut memandu jalannya diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes yang telah memberikan waktu kepada diri kami. Juga sahabat komisioner yang lain, ada Mas Yunus, ada Mas Ma'ruf, juga sahabat kesekretariatan. Baiklah, sebelum saya menyampaikan sekelumit apa yang perlu saya sampaikan, terlebih dahulu mohon izin belum memperkenalkan diri secara detail. Perkenalkan, nama Anisul Fuad. Di Komisioner Bawaslu itu paling tua sekali umurnya. Ada 53 tahun. Dengan 6 putra, luar biasa sahabat SKPP. Pengalaman belum hebat seperti sahabat SKPP. Dulu saya belum pernah menjadi sekolah kader pengawas pemilu, karena saat itu tidak ada. Sehingga saya akui pengetahuan di bidang kepemiluan, mungkin sahabat peserta SKPP bisa saja lebih tinggi daripada saya Anisul Fuad. Sebab sahabat SKPP sudah tahu betul kemarin hampir ada 49 video. Dilihat, dipelajari secara detail dari masing-masing topik. Kalau tidak salah sempat saya mencatat. Topik pertama mengenai pemilu dan pilkada. Seperti kita ketahui bahwa pemilu itu istilah untuk melaksanakan demokrasi, untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin rakyat yang akan duduk di legislatif maupun eksekutif. Memilih DPRD kabupaten kota, memilih DPRD provinsi, memilih DPR pusat, DPD, presiden, dan wakil presiden. Itu istilah pemilu di topik pertama. Kemudian pilkada, pemilihan kepala daerah, memilih bupati dan wakil bupati, memilih wali kota dan wakil wali kota, juga memilih gubernur dan wakil gubernur. Di sana banyak sekali videonya, kurang lebih ada 5 video topik pertama. Kemudian setelah sahabat SKPP mempelajari topik pertama, masih ada topik yang lain. Topik yang kedua yaitu regulasi pemilu dan pilkada. Dasar hukumnya yang digunakan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian regulasi yang digunakan oleh pilkada adalah regulasi
Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilu kada. Itu hampir ada 5 video. Isi atau kontennya alhamdulillah sahabat SKPP sudah lihat dari awal video pertama sampai dengan video yang kelima. Ada topik yang lain, topik yang ketiga adalah kerawanan pemilu kada, pemilu dan pilkada. Isinya 6 video. Banyak kerawanan di sana. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh sahabat pimpinan yang lain. Saya tidak akan menjelaskan mengenai kerawanan pemilu dan pilkada. Kemudian di topik 4, mekanisme pengawasan, baik pengawasan pemilu maupun pilkada sudah dijelaskan oleh divisi pengawasan. Kemudian topik yang kelima ada 6 video mengenai mekanisme penanganan pelanggaran. Kemarin kalau tidak salah sudah dijelaskan oleh algojonya Bawaslu Brebes, luar biasa. Badannya seterek, paling berat, orangnya pemberani. Mas Yunus Awaludin Zamani. Kemudian ada topik yang keenam, yakni topik penyelesaian sengketa. Ada 6 video. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, nanti setelah saya menyampaikan ada 9 topik. Sahabat SKPP akan melihat bersama-sama, ada tayangan video, silakan nanti tayangan video itu disimak bersama-sama. Kemudian topik yang ketujuh mengenai pengawasan partisipatif, ada 7 video. Nah ini sejatinya sahabat. Sahabat itu luar biasa. Saya katakan namanya itu luar biasa ini sahabat. Peserta sekolah kader pengawas partisipatif. Enteng kok capek, abot sanggane. Kemudian mentereng arane, kempes kantongnya. Ini maknanya sahabat jangan berpikir lah nanti saya setelah jadi lulus di SKPP kantongnya akan tebel. Jangan berpikir finansial yang tebel sahabat. Tapi image kita berpikir, oke lah kantong kita tidak tebel, tapi kita yakin pengetahuan kita yang tebal mengenai kepemiluan di masa yang akan datang, baik pemilu maupun pemilihan. Kemudian topik 8, strategi kehumasan kader pengawas, ada 5 video. Dan yang terakhir topik ke-9, pemantau pemilu, ada 5 video. Itu yang sementara sampaikan. Untuk selanjutnya silakan sahabat semua untuk menyaksikan tayangan video durasi kurang lebih 3 menit. Ngopi lur. Boleh nanti semua dari komisio ditayangkan mas, kalau kemarin belum sempat ditayangkan kan, untuk hiburan mereka. Informasi pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasang seperti yang penyelenggaraan pemilu serentak Bawaslu Kabupaten Brebes hanya menangani dengan giga penyelesaian permohonan sengketa dari peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Maka peserta pemilu bisa mendatangi, bisa mencari keadilan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Mengisyaratkan wewenang kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Yusufai dalam acara Ngobrol Pemilu Ngalor Ngidul. Jadi orang ngalor yang ngidul. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita, Bapak Anisul Fuad, Koordinator Sengketa Bawaslu Kabupaten Brebes, yang akan berbincang seputar sengketa pengawas pemilu tahun 2019 kemarin dan apa saja nanti kegiatan yang akan Bawaslu Kabupaten lakukan dalam pemilu ke depan. Oke, kita langsung saja dengan Bapak Anisul Fuad. Selamat siang Bapak Anisul Fuad. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, mau Bapak perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat dimanapun berada, izinkan kami dari Bawaslu Kabupaten Brebes dalam acara ngopi ngalor ngidul bersama Bawaslu Kabupaten Brebes. Kali ini formasi pimpinan Bawaslu Kabupaten Brebes sama seperti dahulu, ada 5 pimpinan komisioner. Mas sahabat Bakro SIP selaku ketua, juga anggota pimpinan di divisi pengawasan, dibantu oleh pimpinan yang lain, Mas sahabat Yunus Awaludin selaku divisi penanganan pelanggaran, pimpinan yang lain Mas Budi Harjo selaku pimpinan divisi hukum, Hubar dan Humas, juga pimpinan yang lain sahabat M. Ma'ruf selaku divisi sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi, dan saya sendiri Anies Kuat selaku divisi penyelesaian sengketa. Terima kasih. Itu tadi pengenalan dari Bapak Anies Kuat selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes, divisi penyelesaian sengketa pemilu. Ya, ngomong-ngomong tentang sengketa, Pak Murai, dalam pemilu tahun 2019 ada berapa saja penyelesaian sengketa yang sudah ditangani oleh Kabupaten Brebes? Di tahun 2019 kemarin, ketika penyelenggaraan pemilu serentak, Bawaslu Kabupaten Brebes hanya menangani 1 penyelesaian permohonan sengketa dari peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, ketika ada berita acara maupun keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU, kemudian ada peserta pemilu yang merasa dirugikan akibat dari keluarnya berita acara maupun surat keputusan, maka peserta pemilu bisa mendatangi, bisa mencari keadilan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kenapa itu memang yang datang ke Bawaslu Kabupaten Brebes itu cuma 1? Apa memang dari Bawaslu Kabupaten Brebes sendiri untuk penyelesaian sengketa ada istilahnya syarat-syarat yang susah atau bagaimana? Ketika itu ada beberapa peserta pemilu yang koordinasi kepada kami. Namun setelah kami dari Bawaslu menyampaikan ada syarat-syarat formil maupun materi yang harus dipenuhi, maka ternyata dia tidak melanjutkan. Berbeda dengan salah satu peserta pemilu yakni dari Partai Nasdem, dia dengan gigih mempersiapkan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi, formil maupun materi. Akhirnya dari peserta Nasdem itu kami layani dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terutama pasal 94 ayat 3 secara eksplisit mengisyaratkan wewenang kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu. Akhirnya terlaksanalah. Pertama kami lewat mediasi itu gagal, kemudian kita dilanjutkan ke acara sidang adjudikasi. Ya, jadi dalam penyelesaian sengketa ini kita seperti seolah-olah kayak peradilan ya Pak ya? Betul. Lembaga peradilan ada mediasi, tahap pertama untuk yang non litigasi istilahnya seperti itu ya Pak. Terus untuk acara berikutnya adalah acara sidang adjudikasi. Iya Pak, betul. Nah, untuk selanjutnya Pak, pertanyaan masih seputar sengketa Pak. Apa sih yang Pak Anies selaku Koordif penyelesaian sengketa di dalam tahun-tahun ini, apakah masih ada sosialisasi tentang tata cara penyelesaian sengketa kepada masyarakat atau peserta pemilu ke depan? Pada dasarnya kita Bawaslu Kabupaten Kota pasca penyelenggaraan itu selesai dengan dilantiknya presiden dan wakil terpilih, kita tidak tidur nyenyak. Ternyata di tahun 2020 kita ada kurang lebih 66 kegiatan tatap muka dengan masyarakat. Di antaranya ada 2 kegiatan berupa pembinaan, pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu atau pemilihan. Insya Allah akan kita laksanakan 2 kegiatan yang kaitannya dengan penyelesaian sengketa. Berarti di tahun 2020 ini seperti yang saya ketahui ya Pak ya, di Kabupaten Brebes kan tidak ada pemilu kada ya Pak. Namun Bawaslu Kabupaten Brebes ternyata masih ada kegiatan-kegiatan ya. Contohnya tadi di catatan saya tadi Pak Anies berkata bahwasannya itu di dalam koordinasi penyelesaian sengketa masih ada kegiatan
kegiatan sosialisasi seperti itu ya Pak. Selain sosialisasi tentang penyelesaian sengketa atau yang berkaitan dengan kortif, adakah kegiatan lain Pak yang masuk ke masyarakat? Banyak sekali. Di antaranya kita akan membentuk 12 desa anti politik uang dan 12 desa partisipasi pemilu. Insya Allah kita akan bergerak nanti mulai bulan Maret sampai terakhir dengan minggu keempat bulan Desember 2020. Mohon doa restu kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Brebes, Kabupaten Bawaslu Kabupaten Brebes bisa menyelesaikan kegiatan yang jumlahnya kurang lebih 66 kegiatan. Itu berarti langsung nanti kalau berbicara tentang tadi desa pengawas pemilu nih Pak, sama desa anti money politik itu berarti langsung kita dari Bawaslu Kabupaten Brebes terjun langsung masyarakat. Kita terjun langsung ke desa yang kita maksud untuk pertama mensosialisasikan betapa perlunya untuk menolak politik uang dan betapa perlunya warga masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Insya Allah dengan adanya dua kegiatan tersebut, desa anti money politik dengan desa pengawas partisipatif, di tahun-tahun yang akan datang pemilu akan berjalan sesuai dengan aturan. Partisipasi masyarakat pun meningkat seperti yang kita harapkan. Pertanyaan berikutnya ini Pak, tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Brebes tadi adalah tentang adanya sosialisasi partisipasi atau tentang partisipasi oleh masyarakat, pengawasan oleh masyarakat. Itu sudah dilakukan di tahun 2019, terus siapa saja yang menjadi target dari Bawaslu Kabupaten Brebes? Pasca dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kita melaksanakan kerjasama dengan 20 sekolah, baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah, untuk Gustu School dalam rangka merekrut kepada generasi milenial agar nanti mereka itu mau menjadi pengawas partisipatif. Kemudian di tahun 2020 ini kita juga sudah mempersiapkan untuk kerjasama dengan SLTA, SMK, SMA maupun madrasah aliyah sebanyak 40 sekolah dalam rangka sosialisasi kepada generasi milenial agar nanti ketika ada penyelenggaraan pemilu generasi milenial tersebut mau menjadi pengawas partisipatif. Nanti selain jadi pengawas partisipatif itu apakah nanti para generasi milenial bisa mendaftar juga Pak sebagai pengawas TPSK atau pengawas dari kelurahan? Sebagai warga negara yang baik, tentunya ketika mereka telah memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu di bidang pengawasan, baik itu sebagai PTPS maupun pengawas pemilu desa, kami dengan senang hati dipersilakan kepada mereka untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu di bidang pengawasan. Itu pemirsa. Jadi Bawaslu Kabupaten Brebes itu tidak cuma dalam rangka pemilu saja, namun pasca pemilu pun masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Brebes. Contohnya tadi ada desa pengawas pemilu, sosialisasi, desa anti money politik juga ya Pak. Itu terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, karena sejatinya pemilu itu adalah demokrasi untuk kita semua, demokrasi masyarakat untuk menjadi demokrasi yang benar-benar bersih dan berkualitas. Ya, demikian acara kali ini dalam acara ngobrol dengan Hidup yang orang-orang ini. Sekian dari saya Muhammad Yusuf dan Pak Anies Fuad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu demikian sahabat peserta SKPP, ada dua hal yang sangat urgen bahwa ke depan sahabat itu merupakan garda terdepan bagi penyelenggara pemilu bidang pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketika ada penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Sahabat, oh ya,
itu tadi untuk dari kami. Untuk selanjutnya sahabat SKPP mendengarkan tayangan dari video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Matur nuwun, karena izin Allah kita bisa kumpul, bisa melaksanakan giat daring ya. Dan buat rekan-rekan Pak Ketua, Pak Wakro, terus kakak pertama Mas Fuad, dan kakak kelima di kelima ini Mas Yunus, Mas Rudi, dan semua yang hadir, kawan-kawan staf luar biasa. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Ma'ruf. Tadi ada juga peserta yang namanya Mamir Ma'ruf ya, sama-sama Ma'ruf. Saya asli dari Turki, turunan Kidul, dari Sirambok ya. Alhamdulillah sudah berdomisili juga di sini. Divisi OSDM, organisasi dan sumber daya manusia. Apa sih pegawaiannya? Simpel ya, bahwa pegawaian kami dari OSDM adalah bagaimana merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan juga memantau seluruh kegiatan dari semua divisi maupun sekretariat yang ada di Bawaslu Kabupaten Brebes. Di sini bisa sebagai jembatan ya, dan juga menyiapkan, ya, artinya menyiapkan SDM dari beberapa divisi, ya, mulai dari hukum datin, penyelesaian sengketa, terus penanganan pelanggaran, dan lain-lainnya. Kita menyiapkan itu untuk bisa support total agar semua kegiatan berhasil dengan baik. SDM ini satu peluang pekerjaan yang luar biasa, ya, yang sudah kita tangani sejak mulai dari diri kita sendiri, ya, di Bawaslu Kabupaten Brebes, juga di Panwas Kecamatan, mencakup 3 ad hoc komisioner dan sekretariat, plus yang tadi sudah sampaikan di PPD dan juga PTPS di tingkat TPS. Apa kendalanya? Kita ini daerah terbesar mungkin ya, dan jumlah pemilih penduduk juga terbesar, dan termasuk juga zona ya yang merah terbesar juga. Artinya apa? OSDM bekerja keras, bekerja ekstra keras dari beberapa kelemahan ini, termasuk potensi keinginan warga masyarakat ya, terutama saya lihat kaum milenial ya, ini pengen bergabung di Bawaslu Kabupaten Brebes melalui PTPS, PPD, dan Panwascap. Namun kendala yang ada, kita terbentur pada persoalan aturan main ya. Banyak sekali yang alumni SMA sederajat ya, sampai dengan kuliah, tapi belum memenuhi kriteria umur. Ya. Sehingga inilah yang menjadi PR ke depan, kita harus sama-sama mendukung, dan teman-teman yang sekarang SKPP ya, dan memenuhi unsur, memenuhi umur yang sudah tercakupi, nanti kita bisa panggil ya, bisa akomodir sesuai dengan aturan main yang ada ya. Sehingga apa? Tidak hanya pada persoalan potensi pinter ya, tetapi aturan main harus diutamakan. Kita selalu on the track. Banyak hal juga kendala-kendala, tidak semua pengawasan itu tertangani dengan baik. Kadang ada juga muncul ya, ketika kami di satu daerah terbatasnya personil, di daerah lain juga tidak terpantau, ada pelanggaran di sana, di sini terpantau, kita ke sana ya, ternyata media ini sudah bisa menguasai, sehingga kami harus memantau tetapi terpantau. Ya, inilah fungsinya teman-teman yang di SKPP ini. Satu hal teman-teman, tidak menjamin di SKPP ini panjenengan bisa mempunyai kerjaan yang lebih baik.
Tetapi dengan SKPP lah panjenengan memiliki ya, ilmu pengetahuan untuk mencapai hal itu. Kami tidak bisa memberikan apapun selain pengetahuan, komunikasi, diskusi, dan pemahaman terkait dengan pemilu. Ingat, jangan selamanya ingin menjadi kopral. Ketika saat-saat tertentu Anda ditawari menjadi jenderal. Inilah fungsinya ya. Anda sekolah dan menempa ilmu sendiri. Ketika Anda punya basic ilmu penambahan wawasan, maka peluang ketika Anda ditawari jadi jenderal, ya kan, maka saya yakin Anda akan ambil. Tetapi ketika Anda tidak pernah melakukan pembinaan penggemblengan seperti ini, maka mentalitas kopral akan selalu di hati Anda. Maka berubah, dan berubahlah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya akhi. Online ya, di lingkungan TPS itu sendiri. Kalau untuk apakah ada teror atau tidak, alhamdulillah kami bisa meminimalisir itu. Baik teror dari parpol, dari mana, alhamdulillah tidak ada. Tinggal kita memang memaksimalkan ini. Eventnya bagaimana sih kemarin? Kami lihat rentetan waktu mulai dari penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Kita bergerak ngalor ngidul terus agar tercipta kondusivitas di TPS terutama ya pada saat proses pemungutan suara ini. Lihat kinerjanya, harus membuat laporan dan harus standby on time di tempat, tidak hanya 12 jam, bahkan ada yang lebih dari 24 jam, ada yang 3 hari mentelang ya kan. Ya secara fisik manusia sudah nggak bisa kompromi ini kan. Apakah sistemnya atau bagaimananya ya inilah nanti yang akan kita diskusikan, akan kita evaluasi dan menjadi masukan plus menjadi rujukan atas berbagai persoalan yang ada di seputar pemungutan suara waktu 2019. Nah, terus di samping itu tadi dimungkinkan juga memang ada sakit bawaan ya. Terus ada juga kelelahan yang luar biasa tanpa didukung dengan tenaga dan kesiapan mental. Sehingga muncul sekitar 27 yang sakit dan masuk rumah sakit ya, dan 1 yang meninggal dunia atas nama Haji Abdul Ghafur ya. Ini memang terlepas dari kematian atau wafat itu adalah urusan Tuhan, tapi bahwa ini adalah persoalan teknis yang harus disiasati ke depan agar tidak muncul ya berbagai kejadian sini. Kami pikir ini seharusnya bisa diantisipasi, terkait dengan kejadian luar biasa. Nah, kira-kira itu dulu. Ya, karena apa? Kita tidak mau terlena hanya terkonsentrasi di SDM, terus sisi lain secara manajemen dan secara keuangan morat-marit ini nggak bisa. Jika harus mau nggak mau, SDM ini harus totalitas memandang, berpikir dan mencerna serta membuat satu kebijakan setelah urun rembuk ya, terutama di teman-teman pleno komisioner, keputusan apa baru kita bicara. Nah inilah OSDM memang kelihatannya slow, santai, makanya saya berpikir saya harus banyak senyum ya, karena tingkat kestresan SDM itu luar biasa ya kan? Harus banyak senyum, harus banyak bersabar, dan yang paling penting harus banyak keliling, karena dengan kita sering turun ke bawah, ke kecamatan, ke desa, kita tahu apa sih masalah-masalah yang ada di sana. Contoh yang paling konkret di kecamatan, sekretariatnya orang sibuk di kecamatan, tugas utamanya adalah di kecamatan. Ingat ini ya, sehingga mau gak mau mereka harus mendobel ya, pekerjaan, pemikiran dan lain-lain di panwas kecamatan. Bagaimanapun ya kami merasa terima kasih ya, baik dari Pemda, dari pemerintah kecamatan, di desa, atas semua fasilitas yang sudah disiapkan. Nah, tadi secara
universal kita sudah jabarkan, termasuk komunikasi dengan pemerintah di tingkat bawah, dengan Bapak Camat, Polsek dan Ramil, ya, terus juga ke bawah di desa. Ada teman-teman yang tidak punya sekretariat, ya kita OSDM harus turun, ya, melobi, minimal disediakan, ya, karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini sangat membantu kinerja. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada 3 pemateri, sekaligus tadi sambutan dari Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes. Tadi juga ada variasinya dari Pak Anisul Fuad dan Pak Ma'ruf, ada videonya. Rekan-rekan yang belum puas dengan video tadi bisa langsung melihat nanti setelah acara ini di YouTube Bawaslu Kabupaten Brebes. Langsung aja masuk ke Bawaslu Kab Brebes, bisa nanti dicari di YouTube-nya. Jangan lupa like, subscribe, terus share ke teman-teman yang lain. Selanjutnya untuk materi yang keempat ada dari anggota Bawaslu Kabupaten Brebes yang membidangi divisi hukum. Ada Pak Rudi. Pak Rudi bergabung di tempat yang lain. Halo Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Mungkin bisa dimasukkan ke screen Pak Rudi biar langsung. Pakai screen aja. Oke. Baik. Kanan atas Mas. Nah, itu. Oke, Pak Rudi bisa langsung memberikan arahan materinya. Baik, terima kasih Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Pak Wakro, anggota Bawaslu Kabupaten Brebes, Bapak Anisul Fuad, Pak M.A. Ma'ruf, dan Pak Yunus Awaludin Zaman. Yang saya hormati pula rekan-rekan SKPP dari Kabupaten Brebes yang sampai hari ini masih bisa bersemangat ya mengikuti pelajaran-pelajaran dari SKPP dan diskusi dari Bawaslu Kabupaten Brebes. Saya berarti sudah 2 kali ini diskusi dengan sahabat-sahabat peserta SKPP. Sebelumnya yang pertama hari Jumat kemarin. Ini diskusi yang kedua. Saya ngikut bersama rekan-rekan di kantor, cuman karena keterbatasan tempat, jadi saya menggunakan akun sendiri. Gitu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh senior-senior saya, Pak Wakro, Pak Anisul, dan Pak Ma'ruf, sudah panjang lebar. Mungkin saya nggak begitu panjang lebar, karena untuk mempersingkat waktu, biar durasi diskusi kita nanti lebih panjang. Terkait kepemiluan, teman-teman sudah mempelajari bahwa pelaksanaan pemilu tentu ada aturan hukum, dan dasar hukumnya jelas kita merujuk dari Undang-Undang Dasar 1945. Di materi juga sudah ada, teman-teman sudah lihat. Saya cuma mengingatkan kembali di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan itu ada di tangan kita semua. Nah, kemudian pelaksanaan kedaulatan menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 dilaksanakan dengan pemilu. Kalau teman-teman membaca di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa pengertian pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPD, DPRD, baik provinsi, kabupaten maupun kota, dan presiden dan wakil presiden. Jadi jelas dasarnya pemilu itu memang sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian aturan teknisnya yang sekarang masih berlangsung
di Undang-Undang 7 tahun 2017. Tetapi Undang-Undang 7 ini berlaku sampai kapan kita nggak tahu. Karena kemungkinan revisi itu keluar bisa dalam jangka waktu dekat maupun lama. Tetapi informasi yang saya terima bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 ini sedang proses revisi di DPR. Nanti hasilnya seperti apa juga kita belum tahu. Tetapi yang jelas pelaksanaan pemilu sekarang masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi sudah jelas bahwa kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan juga diatur di Undang-Undang 7 oleh rakyat. Maka dari itu kita semua wajib mengawal kedaulatan ini. Kita semua mengawal proses demokrasi, mengawal proses pemilu agar terlaksana secara demokratis. Nah, itu kenapa Bawaslu mengajak peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemilu, mengawal pemilu yang berintegritas, yang demokratis. Jadi intinya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nanti selanjutnya bisa kita diskusikan. Nah, sebelum proses ke diskusi masih ada Pak Yunus nanti untuk menyampaikan sedikit atau panjang, mudah-mudahan tidak terlalu panjang Pak Yunus ya, biar proses diskusi ini bisa berjalan maksimal. Demikian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas apa yang telah disampaikan tadi. Untuk rekan-rekan SKPP, materi yang terakhir akan disampaikan sebelum nanti ada sesi tanya jawab, akan disampaikan oleh Pak Yunus Awaluddin Zaman. Waktu dan tempat kami serahkan semuanya ke Pak Yunus. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa mendengar saya semua? Bisa ya? Cek. Baik. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Pak Wakro. Yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Brebes, ada Pak Anisul Fuad, Pak Ma'ruf, dan Pak Rudi. Ini lomba pidato ya, teman-teman sekalian. Panjang sekali, terlalu banyak yang menyampaikan, tapi insya Allah tidak seperti materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya ada 49 kalau tidak salah saya hitung, ini cuma 5 saja. Memang diharapkan pada pertemuan kali ini itu adalah nanti kita banyak diskusi ya. Kalau nggak bertanya, saya yang tanya ini. Iya. Atau bahkan mendebat saya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau sama yang lain janganlah, nggak ada kesepakatan soalnya. Kalau sama saya nggak apa-apa. Iya, kalau kata Pak Ketua, debat ketua nanti kualat gitu kan. Iya. Ya ini sekedar nanti kita sharing saja ya apa yang sudah disampaikan dari 49 video dan 9 topik, itu sangat banyak sekali. Jujur saya saja pengen ngikuti kayak teman-teman sekalian tapi belum tuntas gitu. Karena sangat banyak sekali, macam-macam, ada yang durasinya 20, 30, ada bahkan 50 menit. Nah, itu kan sangat luar biasa. Kalau tidak dengan semangat yang besar, kalau tidak dengan effort yang besar, mungkin teman-teman akan tumbang. Dan saya ucapkan selamat juga kepada teman-teman. Sebelumnya yang mendaftar itu ada sekitar 150-an kalau tidak salah. Lalu kemudian yang masuk registrasi ada 132. Lalu kemudian sampai pada tahap ini itu ada sekitar 97. Dan saya ucapkan selamat Anda semua yang menjadi
istilah Darwin itu survival of the fittest, itu istilahnya kan seperti itu ya. Anda yang tetap survive, tetap masuk dalam tahapan diskusi kali ini. Dan semoga teman-teman semua bisa lanjut sampai tahap terakhir. Apa yang akan didapatkan tentu yang tidak bisa dipungkiri itu adalah ilmu, teman-teman sekalian. Ini adalah ilmu yang luar biasa karena yang menyampaikan, yang menjadi pemateri itu orang seluruh Indonesia, 34 provinsi. Nah, itu nggak main-main, itu banyak kepala, banyak ilmu, dan itu diserap semua oleh teman-teman sekalian. Perlu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yunus Awaluddin Zaman. Saya divisi penanganan pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran di pemilu itu menjadi wilayah koordinasi saya. Walaupun memang semua pimpinan, semua komisioner itu adalah sama, kita kolektif kolegial, kita bersama-sama dalam memecahkan masalah, tapi untuk mempermudah itu perlu dibuat koordinator. Ya, jadi itu teman-teman sekalian. Ya, tadi sudah disampaikan terkait hal-hal yang khas ya, hal-hal yang lokal disampaikan oleh Pak Ketua dari divisi pengawasan bahwa memang betul kita di Kabupaten Brebes itu merupakan pemilih terbanyak di Jawa Tengah. Pemilihnya paling banyak. Juga populasinya juga jelas terbanyak. Ya, kalau luas wilayah, kalau Cilacap nggak ada yang pulau tahanan itu namanya apa? Kalau nggak ada Nusa Kambangan itu mungkin Brebes wilayah terbesar se-Jawa Tengah. Nah, Cilacap itu karena ada Nusa Kambangan jadi nomor 1 luas wilayahnya. Tapi tetap juara penduduk dan juara pemilih, baik pemilu apapun sepanjang ya sejarah kalau tidak salah di Jawa Tengah, ya Brebes ini, ya ada yang tidur juga itu, kayak di Ciramais ya. Yang tidur. Ya, ini yang tidur ini terkena angin surga itu. Ya, ya. Baik, dilanjut ya teman-teman sekalian. Saya juga perlu menyampaikan hal-hal yang lokal di Bawaslu Kabupaten Brebes dari sisi penanganan pelanggaran, bahwa penanganan pelanggaran di Kabupaten Brebes itu ada 63 register, terdiri dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan juga pelanggaran hukum lainnya. Ada 4 ya, yang seperti dijelaskan di video materi yang sudah dipelajari oleh teman-teman sekalian. Ya, mungkin pemantiknya itu saja ya. Nanti teman-teman kalau penasaran silakan mengacungkan tangan untuk bertanya ataupun mau menanggapi silahkan. Mau debat juga nggak apa-apa. Ya, ini forum bebas. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, walaupun memang teman-teman sekalian perlu disampaikan bahwa memang ada, ya teman-teman ini muda-muda semua ya, walaupun memang ada yang sebelumnya menjadi pengawas pemilihan kecamatan ada, saya kira. Fahmi Alvan ya, hadir nggak? Nggak. Kemudian Mas Yoki Satrio itu mantan Panwascam ya. Jadi mantan PPK dan mantan Panwascam termuda itu. Ya, Panwascam Wanasari dan PPK Bulakamba ya. Kalau tidak salah. Nah, tapi kalau dilihat dari nilai yang sudah masuk dalam pengerjaan video materi, teman-teman yang non penyelenggara yang bukan Panwascam atau bukan PPK, ternyata nilainya juga cukup besar. Dan ini artinya untuk belajar itu kedudukannya sama, teman-teman sekalian. Jadi masih punya potensi siapa yang terus meningkatkan kemampuan, meningkatkan
effort untuk belajar, nah itulah akan menjadi the winner, atau dalam istilah Darwin itu survival of the fittest, gitu kan ya. Jadi kurang lebih demikian pemantiknya teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya mungkin lebih banyak untuk diskusi atau tanya jawab. Baik, waktu dikembalikan ke moderator. Baik, sudah kita ikuti bersama dari 5 pemateri anggota Bawaslu Kabupaten Brebes. Sampai kita pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sesuai dengan tata tertib yang tadi saya bacakan di awal, bahwa dalam bertanya, peserta mengacungkan tangan kanan, ya. Nanti kita panggil dan sebutkan. Mas, untuk yang tidur ini. Baik. Calon DPR, Pak. Baik, kembali lagi kita fokus pada kegiatan pada sore hari ini. Silakan untuk rekan-rekan yang screen-nya Mas biar kelihatan semua. Nanti yang mengacungkan tangan kanan bisa untuk bertanya biar kelihatan. Baik, untuk termin pertama kita buka untuk 2 penanya. Silakan. Silakan angkat tangan kanannya. Geser Mas barangkali biar yang sampingnya ada. Oke, angkat tangan kanannya. Oke. Mbak apa itu? Mbak Rizka Aprilia. Boleh unmute. Baik, silakan. Sebutkan namanya, asalnya mana, kemudian pertanyaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa. Silakan, Mbak Suara Rizka. saya sudah masuk, Pak? Masuk. Sudah. Oke, baik. Ya, nama saya Rizka Apriliana. Saya dari Desa Banjaranyar. Saya mau tanya terkait tadi yang sudah dijelaskan di awal, itu ada kalau misalkan adanya pengawasan yang tidak terakomodir gitu. Menurut sepemahaman saya, money politik juga mungkin termasuk dari pengawasan yang tidak terakomodir. Mengingat Brebes itu kan merupakan pemilih terbanyak di Jawa Tengah gitu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih upaya kami-kami ini sebagai mungkin bisa dikatakan orang awam setelah melakukan SKPP daring, itu bagaimana caranya untuk bisa mencegah money politik yang beredar di masyarakat gitu. Mungkin bagaimana upayanya dan mungkin bagaimana cara melaporkannya gitu, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 1 penanya lagi untuk termin pertama. Silakan, acungkan tangan kanan. Tadi sudah wanita atau perempuan, sekarang bisa laki-laki. Kalaupun tidak ada, nanti bisa perempuan lagi. Silakan. Acungkan tangan kanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, nama Waskuri dari Larangan. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa pelanggaran dalam pemilu dan pilkada itu sering terjadi? Apa penyebabnya? Terima kasih. Terima kasih untuk 2 penanya kita. Tadi ada pertama dari Mbak Rizka Apriliana dan yang kedua dari Mas Kuri. Mas Kuri ya? Waskuri. Baik. Yang pertama tadi dari Mbak Rizka Apriliana dan Mas Kuri. Monggo, Bapak-Bapak Komisioner
bisa untuk menjawab. Baik. Terima kasih. Tadi dari siapa pertama? Mbak Rizka ya? Dari Mbak Rizka ya. Terkait dengan, nah, kalau tidak salah tadi pertanyaannya terkait dengan money politik ya? Iya betul ya? Oh, pengawasan tidak terkaman terkait dengan money politik gitu. Terima kasih Mbak Rizka atas pertanyaannya terkait dengan pengawasan yang tidak terakomodir. Salah satunya adalah money politik. Mungkin Mbak Rizka salah satu mungkin salah satu orang yang pemilu kemarin masih melihat adanya praktek amplop. Betul nggak Mbak Rizka? Betul nggak? Bagaimana Pak? Kurang jelas Pak. Iya. Mbak Rizka pada pemilu kemarin melihat ada pembagian amplop kah atau bagaimana? Iya, iya, saya melihat itu di Oh, lapangan. Mbak Rizka sendiri menerima atau gimana? Ini pertanyaan loh ya. Enggak Pak. Oh enggak. Oh iya. Enggak. Ya, jadi begini Mbak Rizka itu ya. Beberapa hal terkait dengan pengawasan. Pengawasan itu bersifat general itu ya, bersifat umum itu. Dan salah satu di dalamnya adalah terkait dengan praktek money politik itu menjadi bagian yang diawasi oleh Bawaslu. Di pasal 101 Undang-Undang 7 itu di huruf C itu adalah mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kabupaten atau kota, itu salah satu tugasnya Bawaslu. Dan memang terkait dengan praktek money politik itu barang yang memang agak apa ya namanya, kalau bahasa Jawa itu apa ya, ada baunya tapi wujudnya itu sulit nampak gitu, atau sulit kita lihat itu. Memang kita mengendus atau kita memang tahu bahwa ada praktek money politik, dengar ada praktek money politik, tapi untuk proses kemudian ininya, barang buktinya atau proses kejadiannya seringkali memang terlewatkan. Salah satunya adalah yang Mbak Rizka mungkin lihat ya, atau Mbak Rizka alami, itu kita tidak memungkiri itu. Namun beberapa hal terkait dengan penanganan pelanggaran yang kasusnya adalah money politik, kita sudah berkali-kali menangani itu. Mungkin nanti Mas Yunus bisa menjelaskan detailnya itu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Brebes terkait dengan pengawasan money politik, kita sangat konsen itu. Karena kami sangat meyakini bahwa pemilu yang berintegritas itu adalah pemilu yang tanpa money politik. Kita sudah sama-sama merasakan bahwa dengan pemilu dengan money politik, maka hasilnya sama-sama kita bisa merasakan seperti apa. Salah satu contoh kasus, Mbak Rizka aslinya dari desa mana, kecamatan mana? Saya dari Desa Banjaranyar, Pak. Banjaranyar, Brebes ya? Iya. Kasus yang paling dekat adalah yang di lingkup Brebes yang pernah kita tangani adalah di Desa Padasuki ya Mas Yunus ya? Di Desa Padasuki itu. Dugaan money politik pembagian kampanye dengan memberikan waktu itu apa ya? Batik ya? Iya, batik yang berletak di masjid kalau tidak salah ya, betul ya. Itu juga dugaan money politik yang kita ungkap juga di sana. Artinya terkait dengan beberapa kegiatan money politik memang kita berupaya ungkap, namun ada beberapa hal yang menyulitkan di kita adalah proses pembuktiannya. Makanya teman-teman di sini terkait dengan hadirnya teman-teman di sini adalah bagian dari mengefektifkan pengawasan berbasis masyarakat. Saya yakin kalau teman-teman SKPP ini nanti ke depan 2024 akan banyak memberikan informasi ke kita, akan banyak muncul kasus kita terkait dengan pelanggaran itu ya. Salah satunya ada money politik, kita bisa ungkap itu dari teman-teman sekalian. Jadi memang ada yang tadi Mbak Rizka sebutkan, luput, ada beberapa hal yang memang bisa kita tangani terkait dengan money politik. Terus pertanyaan dari Mas siapa tadi?
Waskuri ya. Waskuri dari Larangan. larangan. Oh iya. Larangannya larangan mana, Mas Waskuri? Desa Larangan, Pak. Oh, desa larangan. Ini saya punya Ya. cerita menarik terkait dengan desa larangan, terutama Oke. terkait dengan apa ya yang tadi ditanyakan Mbak Rizka adalah money politik. Terkait dengan money politik. Terakhir yang dilarangan itu malam hari sekitar jam 9 atau jam 10 malam kita melakukan apa ya bahasanya apa? Pengawasan kita di sana mendapatkan ada kegiatan kampanye yang di sana adalah pembagian uang di desa larangan belakang pasar kalau saya bukan belakang pasar, depan pasar masjid kemarin itu kita sampai OTT di sana dan kita mendapatkan barang bukti dari masyarakat. Kita menaikkan kasus itu, nanti Mas Yunus bisa menjelaskan lebih detail itu ya. Dan yang ditanyakan Mas Kuri Mas Waskuri, kenapa kemudian pemilu itu sering banyak pelanggaran ya, terjadi banyak pelanggaran. Ya sudah tentu kenapa kemudian pemilu itu adalah bagian dari pergeseran sebuah rezim, pergeseran sebuah kekuasaan. Makanya setiap kontestan yang ada di pemilu, yang terlibat dalam pemilu, yang ada di benaknya adalah bagaimana kemudian memenangkan dirinya, golongannya, atau partainya. Maka tidak hanya dengan cara yang legal, namun cara ilegal pun dipakai. Makanya kenapa kemudian Bawaslu itu ada adalah bagian dari kemudian melakukan penindakan terkait pengawasan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi itu sudah menjadi pakemnya, Mas. Kenapa kemudian pemilu banyak pelanggaran? Karena semua yang terlibat di sana, orang-orang yang ikut sebagai kontestan pemilu, semuanya berkeinginan untuk menang gitu ya. Jadi cara-cara apapun dilakukan untuk memenangkan dirinya. Maka sangat memungkinkan pemilu itu ada pelanggaran. Itu dari saya, Mbak Rizka dan Mas Waskuri. Nanti lebih detail ada Pak Naisul Fuad, Mas Yunus, Mas Rudi, terus kemudian ada Mas Ma'ruf. Nanti akan dijelaskan terkait dengan money politik gitu ya. Dan yang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Hanya menambah sedikit untuk pertanyaan Mbak Rizka Apriliani. Pada dasarnya ketika ada politik uang, harus ada persyaratan, Mbak. Ada pelapor, itu wajib. Termasuk yang lainnya ada terlapor. Bukan hanya pelapor dan terlapor, harus ada barang bukti. 3 komponen itu tidak cukup, harus ada dipenuhi oleh komponen yang lain, ada saksi untuk memperkuat. Kemudian ada uraian kejadian. 5 unsur itulah yang kadangkala tidak dipenuhi oleh pelapor. Pelapor datang. Terlapornya siapa? Mereka tidak mampu untuk menyebutkan secara detail. Ada saksi enggak? Enggak mampu untuk menyebutkan saksi. Mana barang buktinya? Kemudian bagaimana uraian kejadiannya? Sehingga untuk memenuhi 5 unsur itu, pelapor, terlapor, barang bukti, uraian kejadian, dan saksi, mereka itu tidak mampu untuk memenuhinya. Karena tidak mampu untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, maka kami dari jajaran Bawaslu Kabupaten Brebes tidak mampu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Demikian Mbak Rizka, terima kasih. Akan diperjelas lagi secara detail oleh sahabat kami Mas Yunus. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Rizka dan Mas Waskuri. Ini sudah mewakili laki-laki dan perempuan. Ini sudah ideal ya. Tapi narasumbernya belum, karena all male panel. Ya, karena semuanya yang isi adalah laki-laki. Ya. Ya, halo Mas Rian, sudah bangun? Ya. Oke.
Kembali ke pertanyaan Mbak Rizka, kenapa money politik masih sering terjadi ya? Ada pengawas yang tidak terakomodir. Jadi begini Mbak Rizka, ya inilah pentingnya kenapa kemudian perlu ada pengawas partisipatif. Money politik itu tidak bisa dicegah kalau masyarakat tetap transaksional, tetap mau menerima amplop, menerima duit. Ya. Itu satu sisi ya. Kemudian sisi yang lain, money politik tidak akan hilang dari muka bumi Indonesia kalau peserta pemilunya yaitu menghalalkan segala cara. Yang punya duit, gitu kan? Karena memang melihat masyarakatnya bisa dibeli suaranya, lalu ya cara alternatif ya sudah uang itu. Kan calonnya duitnya banyak misalkan kayak gitu. Duitnya banyak. Ya sudah, terjadilah money politik itu. Lalu untuk mencegahnya bagaimana? Nah, saya balik tanya ke teman-teman sekalian. Kalau kemudian masyarakatnya itu transaksional, masyarakatnya mau menerima amplop, lalu calonnya dari peserta pemilu itu duitnya banyak. Nah, itu gimana cara untuk mencegahnya? Nah, begini teman-teman sekalian, mungkin perlu disampaikan ya bahwa money politik itu bahaya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena money politik itu ya pasti tidak menghargai prestasi. Orang yang kiprahnya luar biasa di masyarakat, prestasinya besar, tulus ikhlas, itu tidak akan dipilih oleh masyarakat kalau uangnya nggak ada. Karena apa? Masyarakat melihat, lah dia nggak pernah ngasih sembako gitu kan, nggak pernah ngasih amplop. Nah itulah money politik, bahayanya di situ. Maka yang kemudian terpilih itu adalah pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Makanya jangan heran kalau sampai hari ini korupsi itu menjadi penyakit akut bangsa ini masih. Kenapa? Karena dari proses pemilunya itu sudah tidak benar, masyarakatnya transaksional. Peserta pemilunya juga mengandalkan uang gitu kan, tidak mengandalkan kiprah. Tuh. Nah, adanya kader SKPP ini diharapkan kepada teman-teman untuk bisa menginfluence, untuk bisa menyebarkan virus-virus kebaikan kepada teman, kepada saudara, kepada bahkan orang tua ya. Mungkin orang tua Anda ada yang menerima amplop mungkin. Ya perlu disadarkan lah bahwa money politik itu berbahaya. Yang jadi itu nanti pemimpinnya tidak amanah gitu kan. Korupsi. Ada anggaran bikin jembatan dikorupsi, akhirnya rubuh kan, kualitasnya nggak bagus. Ada korban di situ, ada yang meninggal. Kalau itu saudara Anda, orang tua Anda gimana? Itu kan akibat dari korupsi. Bibitnya dari money politik ini. Itu teman-teman sekalian. Susah. Lalu kemudian pertanyaan dari Mas Waskuri di Larangan ya. Iya, tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa kami juga pernah menangani pelanggaran di Larangan ya. Itu kalau tidak salah Partai Keadilan Sejahtera kami tangani itu. Ada calegnya di situ di Desa Larangan yang kemudian kami klarifikasi. Jadi di kami itu belum sampai vonis teman-teman sekalian. Hanya proses untuk penyelidikan benar atau tidak kejadian ini kemudian bisa menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Ya, money politik itu merupakan salah satu pelanggaran pidana pemilu atau pidana pemilihan. Jadi teman-teman sekalian tahu kan bedanya pemilu dan pemilihan? Halo? Oh ya. Oke, biar interaktif ya, saya ingin tanya terlebih dahulu sambil menjawab ini. Coba jelaskan perbedaan antara pemilu dan pemilihan. Yang bisa angkat tangan, silakan menjawab.
Oh ya, Pak Rudi ada yang mau menambahi sedikit. Nanti silakan. Nanti kita interaktif dengan saya lagi ya, karena belum tuntas. Ya, baik, terima kasih. Nambahi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Brebes. Tadi pertanyaan dari Mbak Rizka Aprilia, pengawasan yang tidak terakomodir, money politik, pengawasan yang tidak terakomodir, dan upaya bagi teman-teman yang telah mengikuti SKPP ini, upayanya apa nanti? Pertanyaannya begitu ya, Mbak? Jadi kami sudah berusaha maksimal untuk mengawasi proses pemilu atau tahapan-tahapan pemilu dengan sumber daya yang ada. Nah, untuk yang peserta diskusi hari Jumat kemarin sudah saya sampaikan, nah mungkin di sini belum. Jadi contohnya gini, money politik itu terjadi pada saat masa kampanye, masa tenang, kemudian menjelang pemungutan suara, dan bisa jadi terjadi pada saat hari pemungutan suara. Di Undang-Undang 7, tahapan-tahapan money politik itu dikategorikan menjadi 3 tahapan tadi. Pada saat masa kampanye, masa tenang, di hari pemungutan suara, berarti mulai jam 00 dini hari, dan pada saat pemungutan suara, berarti di hari pemungutan suara pada jam 7, itu tahapan money politik. Kami sudah berupaya untuk mencegah money politik. Dari mulai sekarang, kami melakukan sosialisasi bahaya money politik, tadi yang disampaikan oleh Pak Yunus, bahayanya money politik apa, kita sampaikan. Itu bagian dari upaya pencegahan. Nah, kemudian tadi di satu desa misalkan, satu desa ada luas wilayahnya berapa, ada berapa RW, ada berapa RT, hanya diawasi oleh satu pengawas desa. Di satu desa contohnya diawasi oleh satu pengawas desa. Money politik itu jelas di undang-undang itu dilarang dan sanksinya adalah pidana bagi pelaku yang tertangkap. Jadi si pelaku ini tidak mungkin melakukan kegiatan money politik atau perbuatan money politik di depan pengawas. Jelaskan di belakang pengawas karena mereka nggak mau ketahuan. Mereka melakukan praktik-praktik ini di luar pengawasan kami. Misal, si pengawas desa ini sedang mengawasi di RT 1. Si pelaku money politik tidak mungkin melakukan perbuatan money politik di RT 1 karena tahu ada pengawas. Dia melakukan perbuatan money politik di luar atau di daerah yang tidak ada pengawas, misalkan di RT 8, RT 9, atau RT 20 yang jaraknya jauh. Jadi lepas dari pengawasan kami, karena keterbatasan kami nggak punya radar, nggak punya kamera dari satelit, kan nggak mungkin, nggak punya fasilitas seperti itu. Jadi mereka itu melakukan kucing-kucingan, praktik money politik itu kucing-kucingan, nggak mungkin di hadapan kita. Ya mungkin itu yang disebut Mbak Rizky itu pengawasan yang tidak terakomodir. Sebetulnya bukan tidak terakomodir, tapi pengawas mereka melakukan kegiatan money politik itu di luar kami yang tidak ketahuan. Kalau di depan kami jelas tangkap kami proses itu. Dan tahapannya tadi jelas ada di tahapan kampanye, tahapan masa tenang, terus di hari pemungutan suara, sebelum pemungutan suara, dan pada saat pemungutan suara. Mungkin teman-teman mengenal istilah serangan fajar. Nah, itu kebanyakan praktek money politik di situ. Nah, jadi itu yang seringkali tidak diketahui oleh kami, jajaran pengawas. Tetapi bukan mungkin, tapi pasti diketahui oleh beberapa masyarakat. Pasti tahu, tapi tidak menyampaikan ke kami.
Karena beberapa masyarakat juga takut kan. Nah, ini pertanyaan yang kedua, upaya apa buat teman-teman peserta SKPP setelah nanti selesai mengikuti SKPP kemudian ada pemilu atau pilkada. Upaya paling minimal buat teman-teman atau buat kita semua itu satu, tidak mau menerima politik uang. Karena kalau nggak ada penerima, si pemberi ini mau memberikan ke siapa? Kalau seluruh warga Indonesia nggak ada yang mau menerima politik uang, saya yakin tidak akan terjadi politik uang. Karena politik uang itu ada si pemberi, ada si penerima, ada yang diberikan, dan ada sesuatu yang dijanjikan. Saya beri kamu sekian ribu, sekian rupiah, tetapi kamu harus memilih saya misalkan. Kalau nggak ada si penerima, itu money politik mau diberikan kepada siapa? Nah, jadi minimal kita menolak dengan kita tidak menerima praktik politik uang. Yang kedua, upaya apa untuk mencegah money politik? Kita sampaikan pada orang terdekat kita. Dari keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, dan sebagainya lah, keluarga dekat. Kita juga bisa menyampaikan ke rekan-rekan, teman-teman kita, ke lingkungan yang lebih luas, tetangga-tetangga kita, atau yang lebih luas lagi, itu upaya yang kedua. Kemudian kalau sudah kita sampaikan, kemudian kita melihat ada praktek politik uang, terus kita harus ngapain? Teman-teman bisa melaporkan ke kami, jajaran pengawas pemilu. Dilaporkan, kalau teman-teman melaporkan, minimal informasi dulu. Syukur-syukur lengkap, karena proses money politik yang diproses di kita, itu nanti kita proses dengan Gakumdu. Gakumdu itu ada dari Bawaslu, ada kepolisian, Polres Brebes, ada kejaksaan dari Kejaksaan Negeri Brebes. Di situ kita proses awal. Dan harus setidaknya 5W1H. Mungkin teman-teman tahu 5W1H itu apa. Jadi untuk memproses money politik harus ada tadi 5W1H. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu. 1W-nya adalah who, siapa. Siapa pelaku, siapa yang memberikan. Kemudian siapa yang menerima uang atau materi lainnya. Kemudian siapa saksinya yang menyaksikan. Karena penting, harus ada saksi untuk proses penegakan hukumnya. W yang kedua, what? Apa yang terjadi? Misalkan terjadi pemberian uang dalam amplop. Tapi pemberian uang apa? Nanti juga harus jelas. Kalau pemberian uang jual beli, tidak ada masalah. Kalau jual beli. Atau untuk memberikan uang dalam rangka sumbangan atau yang lainnya lah, bukan money politik, kan tidak masalah. Kemudian W yang ketiga, where, di mana? Kalau lokasinya masih di Kabupaten Brebes, itu masih kewenangan kami. Istilah hukumnya locus delicti. Tapi kalau lokasinya sudah di luar Kabupaten Brebes, itu di luar kewenangan kami, di luar kewenangan Bawaslu Kabupaten Brebes. Terus W yang berikutnya, when, kapan. Ini juga penting, karena di undang-undang dalam proses penanganan pelanggaran juga ada masa daluarsa. Kalau waktu diketahuinya sudah melebihi 7 hari, di undang-undang juga tidak bisa diproses. Jadi penting, ini kejadiannya kapan, diketahuinya kapan. Terus W berikutnya, why. Kenapa terjadi? Nah, misalkan pemberian uang, untuk apa? Untuk memilih atau mendukung pasangan calon tertentu atau caleg tertentu. Nah ini perlu digali juga. Kemudian, bagaimana prosesnya? Uangnya dari siapa, untuk siapa, dan bagaimana. Ini penting, 5W1H. Kalau teman-teman belum memenuhi 5W1H, nggak masalah. Informasikan ke kami, ke jajaran pengawas, nanti bersama-sama kita telusuri istilah di pilkada atau investigasi untuk mencari 5W1H ini. Kalau 5W1H ini sudah ketemu, bisa kita proses di Gakumdu, yang nantinya pelanggaran money politik ini bisa
disidangkan di pengadilan. Apakah nanti sanksinya apa, di undang-undang jelas diketahui, maksudnya apakah terbukti atau tidak. Jadi ini penting 5W1H. Kalau di undang-undang Mas Yunus sudah menyampaikan tentang syarat formil material. Di materi juga kalau nggak salah sudah ada syarat formil material laporan. Itu yang menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka Aprilia. Kemudian buat Mas Waskuri ya dari Larangan, mengapa pelanggaran pemilu dan pilkada sering terjadi, apa penyebabnya, kira-kira itu yang saya tangkap. Jadi pemilu dan pilkada adalah proses politik dalam rangka perebutan kekuasaan. Si peserta ini berlomba-lomba untuk menang, tetapi dengan cara yang dilarang oleh undang-undang. Jadi mereka sudah mengeluarkan uang banyak dengan tujuan mungkin akan mendapatkan mungkin teman-teman tahu nanti setelah menjabat. Jadi mereka berusaha menghalalkan segala cara. Ini termasuk salah satu demokrasi yang belum maju menurut saya dan tidak terpuji. Kami sudah menyampaikan kepada peserta bahwa undang-undangnya seperti ini, aturannya seperti ini, larangannya seperti ini, kemudian sanksinya seperti ini. Tapi pada kenyataannya mereka masih melakukan pelanggaran. Jadi ini juga tugas kita bersama untuk mencegah praktek-praktek pelanggaran di pemilu dan pilkada. Karena motif mereka saya tidak tahu kenapa mereka masih melanggar. Padahal kami sudah berusaha menyampaikan aturan main di pemilu dan pilkada. Undang-undangnya seperti apa, aturannya seperti apa, sudah kami sampaikan. Baik melalui surat, kami sudah mengundang dengan kegiatan diskusi bersama, sudah ada penandatanganan komitmen bersama untuk tidak melakukan pelanggaran, salah satunya money politik, tapi mungkin di lapangan teman-teman masih melihat praktik-praktik pelanggaran pemilu maupun pilkada. Ya ini tugas kita bersama. Bawaslu sudah semaksimal mungkin, kami masih mengevaluasi tugas-tugas kami agar lebih efektif dan efisien. Tetapi keterlibatan masyarakat juga penting. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak kami ketahui karena tadi kucing-kucingan, mereka main pelanggaran di belakang pengawas, masyarakat bisa ikut mencegah atau ikut serta melaporkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mas Yunus, terpotong, mohon maaf Mas Yunus. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi tadi sudah menyampaikan untuk menjawab dari pertanyaan ya. Saya bisa lebih panjang lebar lagi secara detail, tapi sebelum dilanjut, biar agar interaktif ya, biar tidak ngantuk. Karena kalau satu arah itu ngantuk cenderung ya, ya kan? Nah, saya ingin bertanya ini, bedanya pemilu dan pemilihan. Nah, dari materi itu apa sudah ada yang menyampaikan atau belum? Apa sudah ada yang teman mengerti? Kalau sudah mengerti mungkin bisa disampaikan ke teman yang lain. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan kanan. Raise hand, please. Saiful. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Mianto dari Petunjungan, Pak. Belakang, Mbak. Perbedaan pemilu dan pemilihan. Pemilu aspek metode, kalau pemilu menggunakan metode mediasi, adjudikasi, dan acara cepat. Sedangkan pemilihan metode melalui musyawarah dan acara cepat, Pak. Coba. Sudah, Mas. Ya. Ya, ya itu dari sisi apa?
menangani metode. pelanggaran ya atau sengketa. Hmm. Iya, atau dari sisi sengketa semuanya. Masih kurang tepat, Mas. Ya, salah satunya itu ya betul. Tapi Ya, yang Pak. lebih komprehensif, lebih global lagi ada. Beda pemilu dan pemilihan. Itu dari sisi sengketa ya. Tapi dari sisi definisi katakan. Definisi bisa lebih sederhana lagi sebetulnya. Mungkin Mas Saiful mau menjelaskan lagi atau ada yang lain? Yang cewek? Ya, raise hand please. Tangan kanan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Iya. Nggak ada. Oke. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa ada dua istilah ya. Mulai yang katakan Mas Rudi. Jadi beda antara pemilu dan pemilihan. Kalau pemilu itu istilah untuk pemilihan umum. Jadi pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPD, itu menggunakan istilah pemilu. Kemarin tahun 2019 kita sudah melaksanakan pemilu. Nah, pemilu itu ada 5 surat suara atau 5 wakil rakyat atau pemimpin yang dipilih. Nah, kalau pemilihan itu istilah untuk pemilihan kepala daerah. Ya, dipahami ya teman-teman? Ya, kalau istilah pemilihan itu untuk pemilihan kepala daerah. Istilah ini ada di mana? Istilah ini adalah kesepakatan dari penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu. Sedangkan di Undang-Undang Dasar itu tidak dikenal sebetulnya. Kalau untuk pemilihan kepala daerah, tertulis di pasal 18 ayat 4 kalau tidak salah, itu hanya dipilih secara demokratis saja. Tidak ada istilah pemilu atau pemilihan, tidak ada. Hanya istilah secara demokratis. Nah, itu di Undang-Undang Dasar. Nah, jadi itu teman-teman. Istilah pemilihan itu untuk kepala daerah. Sumbernya dari mana? Itu adalah kesepakatan para penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, jadi itu kesepakatan saja. Tidak ada dasar hukum di Undang-Undang Dasar. Ya. Baik. Saya akan melanjutkan ya teman-teman terkait untuk menjawab money politik ini. Jadi ini menjadi masalah yang klasik ya teman-teman. Mungkin teman-teman generasi muda gregetan. Ini money politik bersebaran di mana-mana, tapi Bawaslu-nya kemana ini kan? Betul nggak tanya-tanya seperti itu? Nah, begini teman-teman sekalian, saya ingin juga menyampaikan curhatan kami ya, kenapa kemudian money politik tidak bisa dibuktikan atau susah untuk dibuktikan. Jadi pertama teman-teman sekalian, jadi money politik itu ada di ketentuan pasal pidana. Ada di ketentuan pasal pidana. Pasal pidana itu biasanya ada unsur-unsurnya. Siapa pelakunya, apa yang dilakukan, dengan cara apa, siapa objeknya. Itu unsur-unsur, teman-teman. Ketika salah satu unsur itu tidak dipenuhi, maka pidana money politik itu tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa diusut atau tidak bisa dituntut di hadapan pengadilan. Contoh, ada buktinya, ada saksinya, ada.
Tapi kemudian ternyata yang memberi itu bukan sebagai peserta pemilu. Dia adalah orang tua dari caleg. Nah, dalam hukum, dalam mempidanakan orang, ini nggak main-main ya teman-teman. Kalau mempidanakan orang itu artinya itu membatasi hak-haknya dia. Yang asalnya bisa bebas berkeliaran kemana-kemana, kemudian dia dikerangkeng dalam penjara. Nah, untuk memenjarakan orang, untuk membatasi hak orang itu tidak main-main. Jadi unsurnya itu harus ketemu semua, komplit semua. Kalau ada unsur yang tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa dituntut di hadapan pengadilan. Ya, contohnya subjek hukum pelakunya itu harus di undang-undang, karena kami melaksanakan perintah undang-undang dan apapun kemudian kebijakan kami itu berdasarkan undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa subjek pelaku money politik itu adalah peserta pemilu. Lah kalau orang tua dari peserta pemilu tidak disebutkan dalam undang-undang. Artinya apa? Ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi di situ. Susah. Kecuali kita bisa membuktikan bahwa itu adalah perintah dari caleg. Ternyata tidak. Diklarifikasi saksi-saksi, lain sebagainya, itu adalah inisiatif sendiri. Nah, itu kan susah teman-teman sekalian untuk bisa menjerat pelaku money politik. Tuh, teman-teman sekalian. Kemudian ada lagi kasus di Tanjung. Money politik juga. Kenapa tidak bisa dijerat? Itu sebabnya karena hanya ada satu saksi yang menyatakan bahwa dia memberi sesuatu berupa barang atau uang. Hanya satu saksi yang bicara seperti itu. Nah, dalam hukum ada istilah unus testis, nullus testis. Satu saksi itu bukan saksi. Jadi susah untuk menjerat money politik ini, karena saksinya satu. Minimal 2 saksinya. Itu pun harus bunyi semua, bahwa menyatakan dia melakukan memberi uang atau barang itu kan. Seperti itu. Ini hanya satu. Kalau satu tidak bisa dijerat teman-teman sekalian. Jadi mentah. Jadi itu kendala dalam kami menangani pidana pemilu, khususnya money politik. Itu susah teman-teman sekalian. Jadi kita membatasi hak orang itu nggak main-main. Mempidanakan orang itu nggak main-main. Harus betul-betul terpenuhi seluruh unsur dalam pasal yang disangkakan. Ya, jadi itu teman-teman sekalian. Kemudian terkait pelapor ya, teman-teman sekalian bisa menjadi pelapor teman-teman. Asal apa? Satu, harus memenuhi syarat formil. Kedua, harus memenuhi syarat material. Syarat formil itu apa? Syarat material itu apa? Syarat formil itu berkaitan dengan kedudukan Anda sendiri. Legal standing. Jadi siapa yang bisa melaporkan? Pertama, warga negara yang punya hak pilih. Kalau warga negara yang tidak punya hak pilih, tidak bisa melapor. Contohnya siapa? Anak di bawah umur. Umur 17 tahun, di bawah 17 tahun, melaporkan ke Bawaslu. Pak Bawaslu, itu ada money politik. Lapor ke kantor Bawaslu, itu tidak bisa ditangani. Karena apa? Dia bukan warga negara yang punya hak pilih. Ya, itu terkait kedudukan teman-teman sekalian. Terkait syarat formil ya. Jadi syarat untuk melapor itu ada 2. Satu syarat formil, satu syarat material. Kalau formil terkait kedudukan Anda sendiri, legal standing-nya. Kalau material itu terkait peristiwanya, terkait kasusnya. Ya, uraian kejadian, saksinya apa, buktinya mana gitu kan.
itu terkait material. Tapi kalau formil, itu kedudukan Anda sendiri. Apakah bisa menjadi sebagai pelapor? Siapa yang bisa menjadi pelapor? Syarat formil itu menyatakan bahwa satu, Anda memang WNI yang punya hak pilih atau peserta pemilu atau pemantau. Kedua, ada KTP, identitas, ya. Ketiga, ada yang dilaporkan. Jadi ada yang datang ke kantor Bawaslu, Pak, itu baliho saya, alat peraga kampanye saya dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dibolongi, dibakar, dan segala macam. Oke, saya terima. Lalu siapa pelakunya? Saya tanya seperti itu. Nggak tahu. Nah, itu artinya apa? Syarat formilnya tidak terpenuhi. Jadi harus bunyi siapa pelakunya. Itu ya. Pelakunya harus bunyi. Ya. Terus selanjutnya, apalagi syarat formil, itu tidak melebihi 7 hari sejak diketahui atau sejak peristiwa. Kadaluarsanya batasnya adalah 7 hari. Ingat ya, kalau melebihi 7 hari kadaluarsa sudah. Kemudian apalagi, nanti kami akan mencocokkan laporan Anda dengan KTP, tanda tangannya sesuai atau tidak. Jadi itu harus sama, tidak boleh beda. Jadi itu adalah syarat formil berkaitan dengan legal standing Anda. Kemudian apa syarat material? Syarat material adalah terkait uraian kejadian atau peristiwa, tempatnya di mana, terkait bukti-bukti, terkait saksi-saksi. Anda lapor tapi tidak ada saksinya, tidak bisa kami terima karena tidak memenuhi syarat formil. Anda melaporkan money politik tapi tidak ada buktinya, kami tidak bisa mengusut karena tidak ada bukti, tidak terpenuhi syarat material, gitu kan? Ya, kemudian Anda melaporkan money politik, Pak ada kejadian money politik, tapi Anda tidak tahu tempatnya, jare netok, ya kulak jare atau lembuh ya, berarti, ya kan? Ini juga tidak bisa kami terima sebagai laporan dugaan pelanggaran. Jadi itu teman-teman sekalian terkait syarat-syarat untuk melaporkan. Jadi kami harap teman-teman itu bisa menjadi agen-agen kami di bawah ketika ada pemilu atau ada pemilihan, itu Anda semua bisa menjadi pelapor ketika ada pelanggaran. Gitu. Syukur-syukur itu Anda bisa mencegah sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar itu. Nurian Hidayat mohon di mute itu. Ya. Ya. Oke, dari sini teman-teman jelas ya. Ada termin berikutnya atau apa? Ya, oke. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa sekali. Bisa tepuk tangan di tempat masing-masing untuk kita semua. Luar biasa ya, pada siang hari ini sampai sore, sekitar hampir 3 jam kita diskusi, kemudian tanya-jawab tadi. Sebenarnya asik mau dilanjutkan untuk termin kedua dan termin berikutnya, namun waktunya sudah tidak memungkinkan karena jam kantor pun jam 4, kemudian teman-teman kelihatan sudah lelah. Bahkan di awal pun sudah ada yang lelah gitu ya. Padahal baru mulai sudah lelah tidur. Sahabat-sahabat SKPP yang kami banggakan, pada dasarnya tadi yang disampaikan oleh narasumber ada 5 anggota Bawaslu Kabupaten Brebes. Pada intinya mengajak semua warga Kabupaten Brebes khususnya untuk menjadi kader pengawas pemilu. Secara sukarela mengawasi, minimal untuk dirinya sendiri, yaitu misal kaitan dengan money politik, untuk menolak. Karena apa yang disampaikan tadi sama Pak Rudi, jika satu orang memulai untuk menolak money politik dan itu diikuti semuanya, maka akan berhasil kerja-kerja kita semua. Kira-kira bisa dicukupkan ya untuk sesi diskusi pada sore hari ini. Baik, sebelum penutup, nanti ada
presensi atau absensi yang kedua, absensi penutup. Dan jangan lupa rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat SKPP untuk like, subscribe, dan share YouTube Bawaslu Kabupaten Brebes. Jangan lupa juga follow Instagram Bawaslu Kabupaten Brebes. Karena nanti ada yang akan diposting, barangkali teman-teman sudah masuk, bisa di-tag di situ. Facebooknya juga, fanspage-nya. Kemudian Twitter kalau teman-teman punya Twitter. Ya, jangan lupa sekali lagi kalau bisa nanti like, subscribe, karena nanti mungkin dimunculkan di YouTube. Follow juga Instagram Bawaslu Kabupaten Brebes. Siap, oke. Mbak Elok bisa bergabung di sini untuk baik. Silakan bisa meninggalkan tempat kegiatan. Terima kasih untuk 5 komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes. Bisa melanjutkan kerja di tempat atau di ruangan masing-masing. Mbak Elok, bisa kita mulai untuk absensi? Oke, baik. Seperti di awal ya, saya panggil. Pertama, Muhammad Ali Dwiki Rizky. Muhammad Ali Dwiki Rizky. Hadir Pak. Oke.